Selamat datang di perkuliahan Sistem Operasi. Selama 1 semester ke depan, kita akan mempelajari beberapa aspek dasar tentang sistem operasi, meliputi layanan-layanan yang disediakan oleh sistem operasi, kemudian pengelolaan sumber daya komputasi, meliputi pengelolaan proses, pengelolaan atau manajemen memori, manajemen penyimpanan atau manajemen disk, kemudian manajemen perangkat input-output, dan yang terakhir adalah manajemen virtualisasi. Mata kuliah sistem operasi merupakan mata kuliah wajib yang ada dalam program studi teknik informatika dengan jumlah SKS sejumlah 4 SKS dengan rincian 3 SKS di kelas dan 1 SKS di praktikum. Adapun tujuan dari perkuliahan sistem operasi adalah untuk memberikan gambaran umum kepada mahasiswa mengenai berbagai aspek dari sistem operasi, di antaranya tentang prinsip kerja dan struktur, metode pengelolaan, sumber daya, pengembangan proses dan threads, kemudian sinkronisasi, interaksi pengguna dan aplikasi, serta manipulasi dan metode penyimpanan berkas. Nah, setelah pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan berbagai konsep di atas, serta isu-isu terbaru yang berkaitan dengan pengembangan sistem operasi modern dan implementasinya dalam dunia nyata. Adapun untuk referensi yang dipakai di dalam perkuliahan ini ada 3 jenis referensi. Sebagai rujukan utama, kita akan menggunakan textbook Operating System Concept edisi ke-10 yang dikeluarkan oleh John Wiley and Sons tahun 2018 dengan pengarang adalah Abraham Silberschatz, Greg Kane, dan Peter Galvin. Kemudian ada 2 rujukan tambahan yang nanti juga akan kita pakai dalam perkuliahan kita, yaitu Modern Operating System 4th Edition dari Andrew Tannenbaum dan Herbert Boss, dan Operating System Internal and Design Principle edisi ke-9 oleh William Stelling. Adapun untuk komponen penilaian di dalam perkuliahan kita, ada komponen kuis sebanyak 15%, kemudian komponen lembar kerja dan portofolio 15%, komponen praktikum 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Sebagai aspek penilaian tambahan, penilaian ini juga meliputi originalitas ide dan jawaban, kemudian komposisi aspek teori dan praktis, dan aktivitas kelas dan juga perilaku mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Nah, sebagai tambahan motivasi, kenapa kita harus mempelajari sistem operasi? Jadi memang untuk mempelajari sistem operasi ini tidak harus bertujuan untuk rekan-rekan mahasiswa membuat sistem operasi. Karena kita tahu membuat sistem operasi ini membutuhkan usaha yang sangat keras, dan membuat sistem operasi ini menjadi sebuah pekerjaan pengembangan perangkat lunak yang sangat kompleks. Nah, kemudian apa tujuan kita mempelajari sistem operasi? Tujuannya sederhana, karena setiap aplikasi yang nanti akan kita jalankan akan berjalan di atas sistem operasi. Sehingga ketika kita mengetahui bagaimana sistem operasi bekerja dan bagaimana sistem operasi melakukan pengelolaan sumber daya, maka akan menguntungkan ketika kita melakukan pengembangan aplikasi. Sehingga kita bisa mengembangkan aplikasi dengan lebih efisien dan efektif. Demikian pengantar perkuliahan sistem operasi. Selanjutnya akan kita ikuti beberapa video yang berkaitan dengan sistem operasi. Terima kasih.